Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di segmen kedua, yang pasti pertanyaan para penggemarnya Mas Aksan Zaini Dahlan, para pelaut Indonesia yang merantau di Jepang. Diulas kapan hari tentang KTP ikan, ya kan? KTP ikan, SOP penangkapan, ya. Jadi Jepang itu terkenal dengan kedisiplinannya. Betul sekali. Kita tanyakan lagi yang pasti ada lah di undang-undangnya teman-teman, pasti banyak. Kita agak sedikit yang lebih ekstrim ya. Apakah ikan yang hidup lebih mahal daripada ikan yang mati pada waktu penangkapan? Ya, yang pastinya yang hidup. Karena yang hidup itu lebih fresh. Berarti Mas Aksan ini ke tengah laut itu membawa kolam. Kita bawa kolam. Kolamnya itu kita modifikasi di atas kapal sehingga ikannya itu di dalam kapal itu bisa berenang, Mas. Itu beneran? Betul sekali. Itu ikan hidup? Ikan yang hidup. sebesar sapi? Yang sebesar sapi. Berarti kapalnya Mas Aksan kalau boleh tahu ukurannya sebesar apa? Titanic? Ya, kecil kalau Titanic. Pernah itu. nonton Titanic? Oh, bukan pernah lagi. Titanic itu teman-teman asal perlu diketahui ya, Titanic itu ukurannya sebesar lapangan sepak bola Kebonsari. 100 meter kali 110 cm. 100 meter plus 10 cm. Saya pernah ukur. Kalau tidak percaya teman-teman silakan bisa kunjungi ke Kebonsari, itu ukurannya 100 meter kali 100 meter plus 10 cm. Itu dipotong lagi. ya, Sebelah baratnya itu ada sungai, itu. sungai. Itulah. Nggak sama paling itu, Mas. Ini ikan yang hidup lebih mahal ya Betul. daripada ikan yang mati. Mati. Apakah pada waktu ditimbang Mas Aksan itu pernah melihat langsung perjual belinya? Satu ikan bisa mencapai harga berapa kalau boleh tahu? Bukan satu ikan. Di sana itu hitungannya per kilo. Oh, tonase ya. Nah, baru kita bilang satu ikan nanti totalnya sudah. Oh, totalnya Kalau ada 1 kilo itu 1.500 dapat 1 ton ya berapa, 1,5 ton ya berapa sudah. Di total sudah dikalikan begitu, Mas. Kita di sana itu hitungannya per kilo dagingnya itu. Kalau harga pasar daging ikan. Terus yang kita ulik yang di episode sebelumnya masalah US Army. US Army itu yang pernah ketahuan kan itu lebih besar dari kapalnya Mas Aksan sendiri. Betul sekali. Itu apakah ikut mancing juga atau gimana? Oh, tidak. Dia tidak mancing, cuman dia waktu itu mau apa namanya tuh? Lewat tengah laut, mungkinlah sedang berpatroli, takut ada apa namanya itu kayak maling-maling yang sekarang viral tuh, yang nyolong-nyolong. Itu ndak bilang ya man, jenengan sopo? Siapa jenengmu? Ayus, Yus, jancuk kan Yus. You name sopo? Aksan, jancuk wisan gitu. Ya waktu itu saya pernah keceplosan juga. Iya. Saya itu udah sadar orangnya itu kalau orang Amerika. Habis mukanya itu hitam-hitam kayak orang mana itu nonase. Oh. Jadi tak kasih bahasa Madura sama saya. Nonase Irian. Manusia Irian. Ya, nonase bak laut. Tapi orang Irian banyak yang cakep-cakep juga. Jangan salah, yang mereka. Kita juga aslinya ya hitam juga. Cuma ya pencahayaan agak bagus gitu saja. Betul sekali. Jadi bagi orang hitam itu ada nilai plusnya sendiri. Ada. Karena menurut saya pribadi, bukannya saya ras ya, apa namanya, ngomong masalah kulit ya. Jujur, saya itu lebih suka lebih kagum ke orang yang hitam. Karena orang hitam itu aslinya itu dia itu putih. Kalau tidak percaya, dikasih plastik panas, ditempelkan terus dikorek. Itu pasti putih. Tapi jangan salah loh. Ya. Mungkin orang hitam, orang jelek di negara kita diremehkan. Tapi berbeda sama orang luar. Karena orang Jepang sendiri. Apalagi orang Jepang, dia bukan melihat dari fisik, dari face bukan apa. Dia melihat dari apa ya? Ketertarikannya, etos kerjanya, dari etikanya, dari kedisiplinannya. Muka, wajah itu nomor berapa itu kalau menurut sana? Kalau dibilang cari ganteng, cari cantik, okanegare ba nande mori kiru yo kalau bahasa Jepangnya. Nah,
Kalau ada uang apa aja itu bisa kita beli. Nah, disitulah satu prinsip. Makanya di mana, jangankan orang Jepang, kita sendiri juga sama. Kalau kita punya uang, apa aja kita beli. Tapi kalau kita punya etika, punya akhlak, punya disiplin, punya adab, itu yang tidak kita miliki. Satu sama lain tidak miliki. Yang paling mahal itu, Mas. Pernah nggak ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol sama orang Jepang tentang negara kita di Indonesia? Pernah nggak ada tadi teman-temannya Mas Aksan ini, yang orang Jepang itu pernah ke Indonesia dan mengatakan Indonesia gini-gini? Tidak ada. Pernah. Oh, pernah. Dibilang orang Indonesia itu awalnya cuek, menurut orang Jepang. Karena apa? Orang Jepang itu setiap, meskipun tidak kenal, setiap berpapasan itu pasti setidaknya dia tuh menundukkan kepala. Berbeda sama orang kita sudah tidak kenal sama orang lain, kita berpapasan, pasti ya sama-sama cuek kan. Berbeda sama orang Jepang di sana. Kita bertemu meskipun tidak saling mengenal, setidaknya dia menyapa dengan mengulur. Amit, sewu. Gitu deh, gitu. Kemambian, aman cek gula. Oke dan toh. Pernah saya tanya juga orang Jepang itu apa? Jepang mana Mas? Saya tanya gitu sama saya. Saya Panglao, kadang Bang Deje gitu Oh, katanya. ada ya. Ada panglaris juga nggak? Ada. Panglaris gimana itu maksudnya? Ya panglaris Jepang selaris. Ada, itu sekarang tuh musim juga yang panjang-panjang bisa penggaris, ngikat tuh. Penggaris. Oh, penggaris maksudnya. Bukan panglaris. Saya kirain itu, yang bisa buat ngukur itu. Terus kalau pernah nggak dapat lumba-lumba? Oh, jangan pernah lagi. Lumba-lumba itu kayak manusia, bisa nangis. Masa nangis? Beneran nangis? Betul, beneran. Bukan nangis lagi, dia tuh menetes air mata, nangis. Iya, bukan air mata itu Mas, aslinya itu dia tenggelam pertamanya. Nah, terus diangkes, diambil, netes. ada sisanya air. Iya, kadang kayak katanya gitu. menangis. Kadang juga apa, sama kalau dia tidur juga kayak orang kita tuh. Keluar apa itu namanya yang akili dari bibir tuh Mas? Tapi yang paling hebat itu ikan Mas. Apa? Ikan. Karena tidak pernah tidur. Pernah lihat ikan tidur nggak? Tidak pernah. Makanya itu. Ikan apa? Ya ikan itu tidak pernah tidur Mas. Kok bisa? Melak meloloh itu. Meloloh. Ada ikan yang merem. Ada nggak? Ada ikan. Tidak ada, mati saja merem gitu. Melihat. Ada ikan yang tidur. Ikan dari gua hantu. Oh iya, itu tidak punya mata itu. Nah, itu dah. Bukan manusia aja, saya balik lagi sama Mas. Ikan juga sama, tidak bisa melihat. Terus ngomong-ngomong masalah laut, asin nggak laut sana? Kalau di sana itu agak manis-manis gimana gitu Mas? Kayak orangnya. Makanya kalau penasaran buat teman-teman yang pengen merasakan laut Jepang itu, sekali-kali coba. Berbeda sama laut Indonesia itu. Kalau laut Indonesia ini ada bener manis, tapi campurannya sama kekuning-kuningan itu kebanyakan Mas. Jadi sering ya teman-teman, kita akan berpikir lebih agak gila. Aslinya kita itu banyak dibodohi. Ini penutup ya mungkin ya. Dibodohi oleh kebanyakan proses-proses gini lah, terbang gini. Jujur, saya pernah menanyakan ini kepada orang yang bersinggungan langsung, bukan pernah menanyakan langsung lah. Kita yang dari Indonesia aslinya itu ke Jepang itu gratis. Pastinya. Soalnya saya pernah tanya, kamu itu ke Jepang gratis nggak? Gratis. Cuman agak lama, dia itu berenang. Bisa, nggak sampai sana juga gratis. Berenang. Bisa ke sana, nggak saya berenang. Sampean lihat RCTI pernah? Nggak pernah. Nah itulah, sampean coba chat nomornya apa Doraemon sana, sampean tanya, gimana caranya saya ke sana gitu. Udah usah berenang udah, lewat pintu sampean buka, sampean nyampe sana sudah. Oh, pintu ajaib. Itu Doraemon, pintu kemana saja pintu, itu. Aku ingin ke sana, aku ingin di sini ya, begitu. Jadi ya teman-teman, Mas Aksan Zaini Dahlan ini pengalaman zamannya. Dari masalah kelautan, perikanan. Yang pasti di segmen yang akan kita bahas masalah pagar laut. Pernah dengar pagar laut? Nah, itu yang sekarang lagi viral, Mas. Jadi pagar di Jepang ada juga pagar laut. Bukan yang hanya pagar laut, Mas. Pagar apa? Pagar langit banyak di sana itu. Nah, kita akan bahas lagi setelah ini. Makanya jangan sampai ditinggalkan. Ya, jangan di skip. Dan di skip. Banyak informasi yang untuk referensi teman-teman yang ingin gratis ke Jepang,
apalagi melalui jalur laut. Betul sekali. Ya kan? Saya jamin gratis. Di episode yang ketiga ini sedikit kita buka. Karena di episode ketiga ini akan kita bahas setelah episode yang kedua. Yang pasti episode ketiga ini kita tampilkan dulu sebelum episode yang keempat. Karena yang keempat ini pastinya lebih seru lagi. Yang ketiga terus seru, apalagi yang keempat. Tapi jangan di skip 1, 2, 3, 4. Biar tahu ceritanya. Ini sampai kita planning rencananya ya teman-teman. Ini kita planning sampai episode 15 episode. 15 tahun. Ya mungkin sedikit itu teman-teman. Kita akan bincang-bincang lagi dengan Mas Aksan Zaini Dahlan yang terkenal dengan Mas Jen kalau di Jepang. Di segmen ketiga kita kulik lebih dalam lagi, sedalam Palung Mariana. Ya. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan perjalanan. Mantap.